Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Amiruddin, SPD MPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantaeng. Kembali lagi memaparkan aksi nyata modul 11 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan, saya merasa sebelumnya pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran yang berpusat pada guru, dengan banyak menggunakan metode ceramah dan berfokus pada penilaian kognitifnya saja, dengan mengejar ketuntasan materi ajar. Saya banyak belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengajar lebih berpusat pada murid, dengan memberikan keluasan kepada murid dalam belajarnya untuk mengeksplorasi dan tidak berfokus pada penilaian kognitifnya saja, akan tetapi melakukan penilaian karakter secara menyeluruh, baik aspek sosial, sikap, spiritualnya maupun kognitifnya, dengan tidak berfokus pada pencapaian ketuntasan materi saja. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan pengaruh yang signifikan dalam melakukan perubahan dalam pendidikan, khususnya cara saya dalam proses belajar mengajar, menuntun murid dan menjadi teladan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menyadarkan saya bahwa seorang pendidik dalam proses belajar mengajar penting berpusat pada murid dan memahami karakter murid secara menyeluruh, dan tidak berfokus pada pencapaian ketuntasan materi saja, yang melakukan penilaian baik sejak dimulai proses maupun selesai proses pembelajaran, yang menilai bukan saja aspek kognitifnya saja, akan tetapi menilai aspek secara keseluruhan, baik sosial, sikap, keterampilan, serta spiritual murid, dan sangat penting memberikan teladan yang baik. Ide gagasan yang timbul saat proses perubahan yang pertama adalah metode mengajar saya. Metode mengajar saya tentunya melakukan sebuah perubahan, mengubah metode mengajar dengan berpusat pada murid dan pendekatan konseptual, pengamatan langsung, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua, penilaian. Melakukan penilaian bukan hanya dengan menilai aspek kognitifnya saja, akan tetapi penting memahami karakteristik anak secara menyeluruh dan menilai aspek sikap, sosial, psikomotor, dan spiritualnya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila, menanamkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah literasi, melakukan pembiasan gemar membaca dengan memanfaatkan sudut baca. Selanjutnya, poin penting dalam kegiatan pembiasaan, salam dan sapa. Kemudian dalam perencanaan, tentunya saya banyak berdiskusi dengan teman sejawat dan membuat rencana pembelajaran. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini kegiatan saya membuka pelajaran dan berdoa. Selanjutnya pelaksanaan, menyampaikan tujuan materi ajar. Inilah bagian-bagian buka yang kita akan Kemudian dalam pelaksanaan, ya. Jadi perlu diperhatikan dengan baik bahwa ternyata inilah bagian-bagian buka. Jadi perlu perhatikan dulu, diperhatikan kembali apa saja tentang bagian-bagian buka itu. Kita lihat perhatikan dulu bahwa ternyata ada beberapa bagian bunga di atas. Ya.
Silakan siapa yang berani bagian-bagian bunga apa saja, satu saja. Silakan. Bisa, silakan bisa. Bagian-bagian bunga. Ya, tepuk tangan dulu. Wah, wah. Oke, baik. Berani saja. Jadi bagian-bagian bunga diantaranya adalah mahkota. Ya baik. Dengan yang bagian ini, pengamatan langsung ini, yang memanfaatkan sumber belajar di luar sekolah. ini Kami bersama dengan Ini siswa apanya ini? mengamati langsung bagian-bagian Dasar mahkota. Kemudian ini di dalamnya ini mahkota ada di dalamnya ini serbuk apa itu? sari. Nah, serbuk sarinya. Nah, itu bagian di dalamnya itu adalah ini bagian di dalamnya itu adalah putih. Ini putih tadi ini yang dijelaskan di dalam itu yang kau anggap bakal biji. Bakal biji di bawah di sini ya. Lihat. Kalau ini apanya ini? Kelopak. Kelopak ini kelopaknya, betul. Ini kelopaknya. Nah, kalau ini yang di dalamnya di sini adalah bakal biji, betul. Ini apanya nih? Tangkai. Tangkai. Paham nih? Ada mahkota, benang sari, serbuk sari, kepala putih. Nah, kemudian bakal biji, kelopak dan tangkai bunga. Nah, di sini kalau misalnya ini serbuk sarinya jatuh ke sini di kepala putih, nah itu terjadilah Penyerbukan. Nah, apa alat kelamin betina? Siapa yang tahu? Apa alat kelamin betina? Kalau putih, alat kelamin jantan adalah serbuk sari. Kalau alat kelamin betina, putih. Kalau misalnya jatuh ini benang sarinya ke kepala putih, itulah terjadi Penyerbukan sendiri. penyerbukan. Ya, paham nih? Paham. Satu bagian-bagian bunga, satu mahkota, dua bakal biji, tiga serbuk sari, kelopak, tangkai bunga, apa lagi? Hah? Apa lagi? Oke, baik, paham ya? Bisa dipahami? Oke, jadi inilah bagian-bagian bunga. Baik, sekarang kita kelompok berapa dulu? Kelompok 1, kelompok 2 ya. Silakan kalau ada yang bisa menjawab ya. Tidak apa-apa, silakan bebas siapa saja. Misalnya ini kan ada ini benang sarinya nih. Benang sarinya ini. Nah, angkat tangannya yang mau menjawab ya. Kalau ini benang sarinya jatuh ke kepala putih di sini, penyerbukan apa namanya? Suci. Penyerbukan? Kenapa penyerbukan tetangga? Berdekatan. Hah? Karena berdekatan. Oh, jatuh serbuk sarinya ke padahal satu. Oke. Menjadi dua bagian. Oke. Berbeda jenis ini? Berbeda jenis? Tidak. Berbeda jenis bunganya? masih pada tahap pelaksanaan, yaitu diskusi kelompok, dan saya langsung membimbing dalam diskusi kelompoknya di kelompok masing-masing. Selanjutnya, persentase hasil diskusi. Siswa memaparkan kembali hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Kemudian siswa yang lain memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok lain. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses pembelajaran, tantangan yang pertama adalah masih ada murid yang cuek, acuh dalam diskusi kelompok. Masih ada murid yang tidak berani, malu-malu tampil di depan. Masih ada murid yang malu-malu memberikan pendapatnya. Hambatannya menghadapi hambatan, melakukan bimbingan secara personal dan memberikan motivasi agar mereka berani tampil, memberikan banyak kesempatan untuk selalu tampil di depan kelompok lain dan memberikan penguatan.
testimoni dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri SPD, guru kelas 4 SD Impres Jatia. Saya merupakan salah satu teman sejawat dari Ahmad Amiruddin SPD MPD sebagai peserta CGP Angkatan 9. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Ahmad Amiruddin sudah merupakan pembelajaran kolaboratif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan metode pengamatan langsung sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sukses terus untuk Pak Ahmad Amiruddin SPD untuk program Guru Penggerak Angkatan 9. Sekian dari saya, dan saya akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjutkan dengan testimoni murid dan siswa kelas 6 SD Impres Jatia. Alhamdulillah, hari ini telah mengikuti pelajaran IPA tentang bagian-bagian bunga dan alat perkembangbiakan pada bunga. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita belajar di kelas dan di halaman sekolah dengan mengamati langsung bagian-bagian bunga dan menyampaikan langsung hasil diskusi kepada kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.